Mari bertanya, jawab pertanyaan serius dengan obrolan warung kopi. Like and subscribe. Like and subscribe dengan obrolan Halo semuanya, selamat datang di segmen Mari Bertanya. Konten ini dibuat untuk teman-teman yang punya keresahan atau pertanyaan, yang bingung mau dilempar kemana dan takut dihakimi. Insya Allah di sini tidak akan dihakimi, tapi yakin pertanyaan kalian akan jadi bercandaan. Yuk, kita mulai. Ada apa aja pertanyaan kali ini dari tim yang sudah dikumpulkan dari tim. Topik hari ini apa, guys? Topik hari ini kita tentang KDMP. Wow, sangat luar biasa. Ini topik yang sangat mengerikan. Bukan KDM ya, tapi ada P-nya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih. Kalau KDM, gubernur. Yuk, apa sih dari topik apa? Ada pertanyaan apa aja, guys? Mungkin sebelum ke pertanyaan hal yang baru-baru ini rame, kita harus tahu kan apa itu KDMP. Oke. Maka hakikat dari KDMP itu apa sih, Bang? Siap, kita mulai dari KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. KDMP ini disingkat dari Koperasi Desa Merah Putih. Bentar, ini pintu membuka loh. Ini ruangan ini adalah tempat tidur saya. Jadi tetap tidak siapkan. Jadi KDMP itu dari singkatan dari Koperasi Desa Merah Putih. Kopdes. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini dibuat secara khusus oleh pemerintah untuk bisa memotong alur distribusi yang biasanya ke tengkulak. Untuk memainkan harga, dia bisa langsung ke distribusi ke tingkat desa dengan harga yang lebih layak. Makanya dibuatlah si Kopdes untuk bisa dapat harga yang lebih layak masyarakat. Nah, salah satu yang menarik Kopdes ini kan, KDMP ini skemanya adalah anggota itu bisa supply barang ke KDMP. Tuh. Makanya di sini kalau misalkan Koperasi Desa Merah Putihnya bisa dijalankan dengan benar, akan dimulai dari apa kekuatan desa itu. Kalau desa itu kuat di pangan, misalkan padi, cabai, maka seharusnya itu bisa terdistribusi ke si KDMP. Jadi masyarakat bisa supply itu. Masyarakat petani dikumpulkan, disimpan di KDMP. Dia punya produksi besar. Jadi KDMP itu seharusnya bisa begitu. Dan ini bisa memotong arus mata rantai tadi yang biasanya ke tengkulak bisa jual ke pasar induk dan harganya bisa jadi lebih murah kalau dijual ke tengkulak. Kalau dijual ke KDMP kan bisa lebih mahal karena dia memotong arus itu. Nah, itu KDMP. Selain kayaknya KDMP difokuskan untuk kedepannya adalah untuk bisa supply juga ke MBG. Jadi nanti anggota KDMP menyuplai ke koperasi supply ke MBG ke depannya. Itu kayaknya. Terus kalau dibilang, "Bang, ada dasar hukumnya enggak si KDMP?" Ada. Di mana? Di bentuknya impres. Impres sini ya. Impres nomor 5 tahun 2025. Nah, impres ini buat teman-teman pengen tahu, di sini itu nanti dijelasin kementerian apa aja yang ikut serta di program Kopdes, sekaligus kerjasama apa aja yang dilakukan antar lembaga kementerian, sehingga pada akhirnya nanti ada bupati dan wali kota pun harus ikut serta di Kopdes ini. Jadi pokoknya semuanya terlibat lah, alam duniaeun gitu, penyuluhan Kopdes, harus ikut Kopdes. Nah, di sini juga akan dijelasin masalah penganggarannya dari mana si Kopdes, dapat dari mana untuk pendirian Kopdes dan sebagainya. Jadi di Impres nomor 5 tahun 2025 dasar hukum Kopdes. Dan Kopdes itu dibuat 80 unit, 80.000 unit, bayangin lah. Jadi Kopdes itu ada 80.000 Kopdes baru tersebar di Indonesia. Jadi kalau dibilang hakikatnya Kopdes buat apa? Kopdes adalah hakikatnya
untuk menampung dari produk sumber daya masyarakat dijual ke Kopdes, dan desa menampung itu dan nanti didistribusi ke pasar yang lebih besar dengan harga yang lebih layak. Ada lagi? Oke, berarti kita udah paham ya tentang tujuan dari KDMP. Maka pertanyaan selanjutnya, mengapa penyeleksian manajer di KDMP itu begitu unik? Ya. Juga kenapa juga kebanyakan KDMP dibangun di beberapa tempat yang nggak umum? Oke, ini sih sebenarnya banyak jokes yang berawal dari Instagram, yang mulai dari siap, ibu butuh beras, siap kami ambilkan, gitu gitulah ya. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa si manajer itu dia melakukan proses ini kan, dia didiklat oleh militer, diklat oleh militer kan. Ini yang menjadi ramai, militer. Nah, karena mereka didiklat sama militer, sebenarnya apa yang menjadi kesinambungan antara si Kopdes dengan diklat dengan militer? Jadi pemerintah hari ini, mau itu SPPG dulu, yang mulai MPG semuanya kan oleh militer. Karena yang diharapkan dari pemerintahan itu hari ini itu adalah kedisiplinan. Jadi mereka harap dengan adanya dilatih oleh militer dan pola-pola militer itu bisa melahirkan kedisiplinan yang ada di Kopdes tadi gitu. Orang-orang yang menjadi pelayan Kopdes. Selain kedisiplinan juga kan ada doktrin-doktrin tuh masalah kemasyarakatan dan sebagainya selama diklat. Dan itu pun diharapkan bisa melahirkan humanisme gitu. Jadi sesama manusia. Jadi pelatihan ala militer itu memang keras, tapi tujuannya itu tadi kedisiplinannya. Tapi ada doktrin-doktrin juga terkait humanisme. Kalau dibilang berkesinambungan enggak dengan masalah skill yang ada nanti dikelola di Kopdes. Nah, kalau itu kita lihat karena ini kan belum ada produk output ya. Belum ada yang keluar dan mengoperasikan Kopdes. Si manajer-manajer ini masih dalam fase pelatihan kan hari ini. Nah, kita lihat nanti ada evaluasi tidak ketika sudah masuk ke jenjang pekerjaan, walaupun dengan niatan baik seperti ini, disiplinan dan sebagainya gitu. Nah, ini bab Kopdes walaupun segitu uniknya lah ya gitu. Terus juga kan tadi bicara soal masalah kenapa Kopdes kok banyak titik katanya Kopdesnya nggak sesuai sama lokasi tempat ramai. Bahkan ada yang kalau misalnya kita lihat di sosial media tengah laut, di hutan, kan itu kan banyak tuh. Nah, mungkin nanti ada fiti-fiti yang dimasukin lah ya untuk masalah itu. Ya, berdiri maju. Ya. Ini merah putih di tengah-tengah hutan. Permisi mas. Siap. Mau beli tisu mas satu. Nah, Kopdes itu dia harus lahir di beberapa lahan. Kita mulai di dia. Terakhir. Kopdes itu harus ada di pertama tanahnya itu harus tanah desa atau tanah PU. Biasanya tuh ini nih dua nih. Nah, permasalahannya tidak semua desa punya ketersediaan lahan desa dan tidak juga ketersediaan lahan PU. Maka biasanya disimpan di titik-titik yang tidak ramai memang. Yang penting jalan besar, yang penting kelihatan ini bangunan ada. Nah, ini yang jadi masalah karena kan Kopdes targetnya mencari pembeli kan. Begitu. Cuma kan Kopdes ini pada akhirnya ya kita nanti akan lihat apakah dengan titik-titik yang tadi buat dan jadi kacau itunya masalah titik-titik ini jadi evaluasi tersendiri mungkin nanti begitu mungkin begitu kemarin guys. Cukup sampai sini, nanti kita lanjut. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa tanya di Instagram Ruang Riung untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Yuk, cukup. Untuk closing bang, satu lagi, apa yang menjadi alasan konkret untuk perusakan beberapa sekolah di sekolah dasar di Wolomoni, NTT?
Nah, ini yang memang tidak bisa dibenarkan ya teman-teman, masalah Kopdes itu didirikan di beberapa lahan yang sifatnya misalkan lahan desa itu beririsan dengan lahan sekolah atau dari lahan PU berdekatan dengan lahan desa misalkan atau lahan sekolah, lalu meminggirkan apa yang ada misalkan yaitu si sekolah disingkirkan. Bagaimanapun agenda itu tidak baik gitu. Kenapa? Karena agenda masalah pendidikan itu agenda prioritas bagaimanapun. Selain kekuatan fisik secara ekonomi, kekuatan berbasis pengetahuan pun penting di bangsa dan negara ini. Maka pembangunan dan alasan apapun untuk merubuhkan sekolah ataupun menghilangkan satu ruang kelas gitu ya, kan beberapa video kan menghilangkan beberapa kelas untuk Kopdes, dan itu perlu dievaluasi gitu. Perlu dievaluasi secara serius gitu. Jangan sampai mengambil lahan-lahan yang sifatnya itu lahan sekolah gitu. Itu karena gimana pun itu ruang pendidikan, dan ruang pendidikan secara khusus adalah agenda prioritas selain MPG kan. Kalau MPG super prioritas, agenda prioritasnya adalah pendidikan dan juga kesehatan. Mungkin itu aja Marin, cukup menjawab ya. Cukup. Nanti kita bahas-bahas lagi. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.